inovasi pelayanan, serta berbagai penghargaan yang berhasil diraih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Ya Nabi salam alaika. Mohon perhatian Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khotimah Indar Parawansa tiba di tempat acara. Ya Habib salam alaika. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur memberikan santunan kepada anak yatim. Kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kami, dosa para pendahulu kami, serta dosa-dosa para pemimpin kami. Ampunilah ya Allah. Yang kita hormati Bapak Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Bapak Profesor Dr. Irwan Agus Purwanto MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman, Bapak Agus Mutakin, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Bapak Dr. Agus Uji Hantara, Bapak Kakanwil Kemenag Jatim, Bapak Dr. Wisnu Makrom MHI, Ibu Bupati Banyuwangi, Bapak Bupati Lamongan, Bapak Bupati Ngawi dan Wakil Bupati Gresik, Bapak Kapolda atau yang mewakili, para asisten dan para kepala OPD serta Sekda Kabupaten Banyuwangi, Ngawi dan Lamongan serta Gresik, dan Kepala Kantor Perwakilan PT Jasa Raja Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya dan limpahannya, pada sore hari ini kita dapat menghadiri acara penganugerahan penghargaan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dan reformasi birokrasi, serta penandatanganan perjanjian kinerja dan pencanangan perubahan perluasan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM tahun 2021 dan peneguhan komitmen core value ASN berakhlak Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka pelaksanaan ini, berkenan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Latar belakang dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan perundangan sebagai berikut. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Menteri Pendaya Negara Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sakip. Peraturan Menpan nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. 3. Surat edaran Menteri Pendaya Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, upaya pembangunan zona integritas menuju WBK-WBPM melalui bimbingan teknis, desevaluasi dengan pengurusan unit kerja dan perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Kementerian PAN-RB, serta penyusunan perjanjian kinerja perubahan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan sosialisasi core value ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pada saat ini ada penganugerahan kegiatan penyerahan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sakip pencanangan zona bangga melayani bangsa. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, juga Ketua Ombudsman Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur, para Sekretaris Daerah, Kepala OPD, dan seluruh pejabat Provinsi, Kabupaten, atau Kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur, hadirin sekalian yang saya muliakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, atas kemurahan-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertatap muka sore hari ini. Tidak lupa, marilah kita senantiasa berdoa dan berharap semoga pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia selama lebih dari 1,5 tahun ini segera berlalu. Bapak Ibu yang saya muliakan, visi untuk menciptakan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaya saing, dan sejajar dengan negara-negara maju di dunia memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah. Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang kapabel dan bersaing saing, yang dapat menggerakkan roda pemerintahan serta menjalankan program-program pembangunan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Komitmen untuk menciptakan profil birokrasi yang demikian telah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Presiden menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas dan agenda utama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil dan making delivered. Regulasi yang rumit dan menghambat serta kelembagaan yang gemuk harus segera disederhanakan. Birokrasi juga dituntut untuk selalu lincah dan adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan tetap mengedepankan nilai-nilai berakhlak seperti tadi baru. Dengan komitmen Presiden untuk memperbaiki pemerintahan yang demikian besar, Kementerian Pan-RB sebagai leading sektor dan prime mover reformasi birokrasi terus mendorong program-program perbaikan birokrasi yang secara nyata telah menghasilkan perubahan, diantaranya melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, dan tentu zona integritas atau ZI. Ibu Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti telah diketahui bersama bahwa terdapat 3 sasaran reformasi birokrasi di periode saat ini, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi dengan pelayanan publik yang prima. Untuk mewujudkan 3 sasaran reformasi birokrasi tersebut tentu tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Diperlukan komitmen kita bersama untuk dapat mewujudkannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pan-RB untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi, diantaranya dengan membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit-unit pelayanan strategis instansi pemerintah atau yang kita kenal dengan zona integritas menuju WBK atau WBPM, serta mendorong implementasi SAKIP pada instansi pemerintah yang tidak lain merupakan pengejawantauan dari manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Melalui zona integritas, Kementerian Pan-RB mendorong komitmen pimpinan dan jajaran pada unit-unit kerja pelayanan strategis instansi pemerintah untuk mewujudkan perbaikan tata kelola internal, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, melalui SAKIP, kami mendesak instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan. Instansi pemerintah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan yang rutin serta serapan anggaran semata-mata, akan tetapi harus memikirkan apakah keberadaannya telah memberikan hasil nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian Pan-RB setiap tahun melaksanakan evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pada 86 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 504 pemerintah kabupaten kota. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada berbagai kategori. Ada yang kategori baik, ada yang masih kurang. Progres reformasi birokrasi termasuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 96,4% kementerian lembaga, kemudian 79,4% pemerintah provinsi dan 24,4% pemerintah kabupaten kota telah memperoleh kategori minimal B atau baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk SAKIP sampai dengan tahun 2020 tercatat sebanyak 95 kementerian lembaga, 97 pemerintah provinsi, dan 64 pemerintahan kabupaten kota telah memperoleh kategori minimal B atau baik dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Adapun di Provinsi Jawa Timur, tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Sekda, sebanyak 6 kabupaten kota telah berhasil memperoleh predikat A dalam SAKIP, yakni Kabupaten Banyuwangi, Gresik, Lamongan, Ngawi, Situbondo, dan Kota Malang. Selanjutnya dalam pelaksanaan RP Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya yang telah berhasil memperoleh predikat BB dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya. Selanjutnya pada evaluasi zona integritas tahun 2020 sebanyak 3.691 unit kerja
dari 251 instansi pemerintah telah diusulkan sebagai unit BPK BPPM kepada tim penilai nasional. Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan sebesar 64% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dari seluruh unit yang diusulkan sebanyak 681 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai BPK dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai BPPM. Di antaranya sebanyak 16 unit BPK berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten di Jawa Timur. Pencapaian-pencapaian tersebut tentu bukan berarti tidak ada ruang untuk perbaikan, selalu ada ruang untuk dapat menciptakan terobosan dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Untuk mencapai itu semua, reformasi birokrasi harus didukung dan difasilitasi dengan birokrasi yang sederhana, regulasi yang dinamis dan berkualitas, transformasi digital, dan lingkungan kerja yang pro terhadap perubahan. Dan hal yang terpenting, peran aktif pimpinan menjadi kunci utama yang harus selalu dipegang teguh agar reformasi birokrasi terlaksana secara berkesinambungan. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini pula, saya mewakili Menteri Pan-RB berterima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, para Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajaran atas atensinya dalam mendukung upaya perbaikan tata kelola birokrasi. Kami percaya bahwa peningkatan kualitas tata kelola internal yang telah diupayakan akan berdampak pada percepatan pembangunan dan kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, Kementerian Pan-RB selalu siap menjadi salah satu mitra bagi Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengucapkan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya, khususnya kepada para penerima penghargaan yang telah memberikan sumbangsih nyata dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Saya memahami bahwa proses perubahan menjadi lebih baik bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu semalam. Diperlukan komitmen yang kuat dan kerja keras untuk mewujudkannya, dan harapan kami semoga Bapak Ibu sekalian dapat menularkan hal-hal baik dalam nanti menjadi best practice bagi yang lain. Akhir kata, semoga kegiatan pada sore hari ini dapat menjadi pemicu bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja dengan tetap meneguhkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan peran dan tanggung jawab kita bersama. Marilah kita terus bersama berupaya melakukan perubahan, terus bertransformasi menjadi birokrasi yang hadir bermanfaat untuk masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tercinta. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Deputi untuk tetap di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan pencanangan perluasan pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selanjutnya, sesaat lagi akan kita saksikan pencanangan perluasan pembangunan ini dengan penandatanganan. Untuk itu, mohon berkenan yang terhormat Gubernur Jawa Timur untuk naik ke atas panggung, dan mohon berkenan juga Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur. Pencanangan perluasan pembangunan zona integritas diawali oleh Gubernur Jawa Timur. Mohon berkenan. Kemudian para saksi, yang pertama adalah Deputi RB Kunwas Kementerian Pan-RB, mohon berkenan.
Selanjutnya Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Jawa Timur. Pencanangan telah selesai. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Gubernur untuk tetap di atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Deputi dan Kepala Perwakilan Ombudsman. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan perjanjian kinerja secara simbolis yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Perangkat Daerah. Kami undang Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU Bina Marga. Penandatanganan perjanjian kinerja secara simbolis yang kami undang pertama adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ibu Gubernur Jawa Timur, mohon berkenan. Selanjutnya kami undang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur setelah ini. Baik, mohon berkenan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Ibu Gubernur Jawa Timur. Dilakukan secara bersama-sama penandatanganan perjanjian kinerja pada sore hari ini. Selanjutnya kami persilakan Ibu Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, Dinas PU Bina Marga, Provinsi Jawa Timur. Mohon berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur. Penandatanganan perjanjian kinerja telah selesai. Mohon berkenan Ibu Gubernur untuk tetap di atas panggung. Baik, terima kasih kepada Kepala Perangkat Daerah. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mohon mendampingi. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan. Kami undang Deputi RB Kunwas Kementerian Pan-RB dan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, mohon berkenan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Sesaat lagi kita akan saksikan bersama penyerahan penghargaan, penganugerahan penghargaan kepada kepala daerah yang mendapatkan predikat A selama 3 tahun berturut-turut diberikan kepada Bupati Banyuwangi. Wakil Bupati Gresik. Bupati Lamongan. Bupati Ngawi. Selamat sekali lagi kepada penerima penghargaan, para kepala daerah yang mendapatkan predikat A selama 3 tahun berturut-turut. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya penganugerahan penghargaan kepada perangkat daerah dengan pelaksanaan reformasi birokrasi terbaik diberikan kepada RSUD Dr. Sutomo. Rumah Sakit Jiwa Menur. RSUD Haji Surabaya. Para penerima penghargaan perangkat daerah dengan pelaksanaan reformasi birokrasi terbaik. Baik, selamat sekali lagi kepada penerima penghargaan. Selanjutnya, penganugerahan penghargaan kepada perangkat daerah atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dengan nilai AA diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Penghargaan kepada perangkat daerah atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi diberikan juga kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
selanjutnya kami undang kembali RSUD Dr. Sutomo. Selamat juga kepada penerima penghargaan selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Dan tentunya sore hari ini kami undang kembali yang akan menerima penghargaan Rumah Sakit Jiwa Menur. Dan sebagai penerima penghargaan yang terakhir dan menerima yang kedua, RSUD Haji Surabaya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh penerima penghargaan. Baik, penerima penghargaan telah menerima penghargaan dan selanjutnya kita berikan apresiasi tepuk tangan yang setinggi-tingginya untuk para penerima penghargaan. Baik, sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih berkenannya Bapak Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi dan juga Bapak Deputi yang sudah ikut serta untuk memberikan apresiasi kepada penerima penghargaan. Selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan dengan seksama sambutan Gubernur Jawa Timur. Yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak Deputi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Bapak Profesor Dr. Irwan Agus Purwanto. Matur nuwun rawuhipun Pak Deputi, juga Pak PLH Sekda Prop Jawa Timur yang saya hormati, para Bupati yang rawuh, Ibu Bupati Banyuwangi, Pak Bupati Ngawi, Pak Bupati Lamongan, sudah sempat pesan alpukat Kendil. Jadi Pak Deputi luar biasa, potensi daerah. Saya suka mengunggah di Instagram saya, di luar dugaan, jadi produk-produk andalan dan unggulan masing-masing daerah antar bupati wali kota biasa saling pesan, saling mempromosikan. Saya rasa ini adalah potensi yang satu dengan yang lain saling memberikan support. Ini luar biasa karena penduduk Jawa Timur ini 40.600.000. Ibu Wakil Bupati Gresik yang saya hormati, Pak Kanwil Kemenak, Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Pak Agus Mutakin, Pak Sekretaris Deputi, juga yang saya hormati, seluruh jajaran OPD Pemprov Jawa Timur, ada asisten, ada kepala biro, kepala dinas, semua yang saya hormati, juga Bapak Karo Perencanaan Keuangan dari Polda Jawa Timur, dan semua yang hadir, mungkin ada Sekda atau BPKAD dari kabupaten kota, semua yang saya hormati.
alhamdulillah hari ini ada value baru yang diharapkan bisa menginisiasi dari proses pengintegrasian program kita dengan value loyalitas, dengan value akuntabilitas, dengan suasana-suasana yang memungkinkan kita bisa melakukan strong collaboration. Jadi kolaborasi saya rasa sudah dilakukan, tetapi bahwa membangun penguatan kolaborasi secara programatik dan sistemik itu yang mungkin akan mendapatkan penguatan ketika kita mendapatkan core values kita berakhlak. Pada posisi seperti ini, saya rasa seperti pesan guru saya, Profesor Sutandio Wiknyo Subroto, hidup adalah perubahan, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Saya tadi tanya sama Pak Deputi karena kita itu sudah mengendorse ya, cetar itu kita tulis di banyak merchandise kita, ya harus ganti. Nah cuma di antara kita semua tentu tidak sekedar ganti tagline, tapi bahwa ada suasana yang harus menjadi ruh dari seluruh program yang kita lakukan. Ruhnya di situ ada akuntabilitas, ruhnya ada kolaborasi, ruhnya ada harmonis. Pada posisi-posisi seperti inilah yang menurut saya akan menjadi bagian dari penguatan setiap program yang kita lakukan. Pak Deputi, saya punya pengalaman menjadi menteri dari tahun 99. Saya pernah mendapat mandat untuk memimpin sebuah institusi sangat besar karena waktu itu vertikal, BKKBN. Jangankan antar kementerian, antar deputi, antar dirjen, itu kalau berfastabiqul khairat dalam tanda petik, waduh. Fastabiqul khairat itu sebetulnya berlomba menuju kebaikan. Tapi seringkali kemudian mereka begitu eksklusif. Inklusivitas menjadi bagian yang sangat penting. Bahwa yang disebut open management, baik konsep iya, tapi seringkali fastabiqul khairatnya itu kemudian menjadikan satu direktorat jenderal dengan direktorat jenderal lain, satu deputi dengan deputi yang lain ternyata tidak saling terkoneksi, sehingga program ini menjadi kurang nendang. Nah, dalam kondisi seperti inilah apa yang sebetulnya menjadi ruh kolaborasi, barangkali kita semua akan terus berproses kembali bahwa memang satu program bersambung-sambung dengan program baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ketika RKP berubah, kami melakukan penyesuaian. Ketika RKPD provinsi berubah, maka RKPD kabupaten kota juga melakukan penyesuaian. Apa yang sebetulnya menjadi penguatan dari reformasi sistem sosial? Di situ kemudian breakdown-nya adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Di situ ada reformasi sistem penanganan kebencanaan. Di situ ada reformasi sistem perlindungan sosial. Pak Deputi membreakdown ini bukan sesuatu yang mudah. Masing-masing sudah punya IKU. Pemprov Jawa Timur sudah membreakdown di dalam 11 IKU. Kita mencoba nyekrupkan di antara yang satu dengan yang lain. Dari apa yang sebetulnya kita harapkan, kalau ini inline dengan program dari pusat sampai di kabupaten kota sampai di desa, insya Allah program ini nendang karena memang sama iramanya. Kalau ini semua seirama, orkestrasi ini enak, Pak Deputi.
Nah, dalam kondisi seperti sekarang, reformasi sistem kesehatan nasional yang kita juga breakdown di RKPD provinsi, para bupati wali kota membreakdown di dalam RKPD kabupaten kota, yang sebetulnya bisa menjadi bagian dari penguatan reformasi sistem kesehatan nasional per hari ini, Pak Deputi, very expensive. Banyak sekarang misalnya kita ingin Provinsi Jawa Timur ini, kita ingin lab untuk BSL 3. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada varian baru, tapi kan terkonfirmasi varian baru ini sudah ada di mana. Mahal, Pak Deputi. Ada hal seperti ini kalau tidak nyekrup dari atas ke bawah, maka reformasi sistem kesehatan nasional ini tidak akan nendang. Ini maksud kami, tidak akan nendang. Bagaimana awal COVID yang namanya BSL 2 untuk lab PCR, tidak semua kabupaten kota memiliki. Ada yang punyanya TCM. Nah, TCM ini hanya bisa cover mungkin 14-16 spesimen. Tapi kalau lab PCR sekali running itu bisa lebih 100. Sekali running 5-6 jam. Sehari kalau bisa running 3 kali, betapa sebetulnya magnitude dari result seluruh proses ini tinggi sekali. Hal-hal yang seperti ini kami punya, dengan segala hormat, Pak Aris tidak boleh besar kepala, tapi Pak Aris BPSDM maksud saya. Kami ini punya BPSDM yang oleh Kemenpan RB, waktu itu Pak Menteri, pada saat kami harus melakukan penandatanganan secara virtual, 2 provinsi di Indonesia yang oleh Pak Menteri dijadikan uji coba corporate university. Itu salah satunya adalah Jawa Timur. Jadi Pak Deputi ini kemarin dekan divisi UGM, artinya kami ingin matur kepada Pak Deputi, bolehkah kami mendapatkan penguatan sebagai corporate university? Kami sudah mendapatkan apresiasi beberapa prestasi, tapi bahwa kami harus tetap berlari. Kalau misalnya tadi nyekrupnya antara program dari RKP, RKPD, provinsi, RKPD kabupaten kota, supaya ini nyekrup semua. Korpu ini bisa mengintervensi dalam penguatan SDM seperti apa. Kami melakukan MOU dengan Rumah Perubahan. Kami juga melakukan dengan Makplus. Harapan kami bahwa ide-ide yang terus bisa mengengineer pikiran-pikiran strategis kita semua itu bisa menjadi bagian dari proses pemampuan seluruh aparat kami. Bahwa tadi ada penguatan, itu mentajdid, memperbarui dari kontrak kinerja. Ini menjadi penting, karena yang ditandatangani tahun lalu jangan-jangan sudah lupa. Bagus. Bahkan saya beberapa kawan, saya mohon maaf ini out of context sangat, tapi saya ingin menyampaikan karena jangan-jangan itu terjadi di antara yang rawuh di sini. Kadang saya mohon maaf, ini out of context. Antar suami istri itu terus kelepas omongan. Kelepas omongan yang itu sebetulnya secara fikih itu sudah jatuh talak. Tapi wong ya dianggap itu khilaf, dianggap itu apa, tapi tetap jatuh talak sebetulnya. Maka dengan beberapa kawan saya sering merekomendasikan tajdidun nikah, memperbarui nikah, bukan nikah baru Pak Sek. Beda loh. Tajdidun nikah. Tajdidun nikah itu ya diakadkan, mumpung ada Pak Kanwil Kemenak loh. Jadi antara memperbarui pernikahan dengan nikah baru itu beda. Kan namanya orang
mungkin saat itu suasananya kenapa, lalu kelepas omongan itu sudah jatuh talak tapi dia lupa atau dia tidak tahu. Saya bilang sudah, daripada kita ini khawatir wis kan itu ndak usah ngundang penghulu apa kan, ndak usah Pak. Tajdidun nikah, memperbarui nikah, menguatkan sekali, menguatkan lagi Pak. Jadi pada posisi-posisi seperti ini, maksud saya yang terhormat Pak Deputi, jadi kalau ada kontrak kinerja yang kemudian kita perbarui, ada ikhtiar mau perluasan bagaimana sebetulnya zona integritas kita perluas menuju WBK dan WBBM. Kan ini bukan bunyi-bunyian, ini harus ada action plan-nya. Maka memperbaharui kontrak kerja menurut saya menjadi bagian yang sangat penting untuk mengingatkan kembali. Nah, dalam posisi seperti sekarang ini, saya mohon Pak Deputi RB, kalau korpunya BPSDM kami ini kira-kira penguatan yang misalnya akan dilakukan seperti apa? Kaitan dengan RB, ini kira-kira penguatannya dilakukan seperti apa lagi dan seterusnya. Karena tentu bagi kami provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kalau misalnya provinsi ini dari segi A, B, C bisa menjadi role model, maka komunikasi kami dengan kabupaten kota juga akan bisa lebih smooth bahwa oh ya, kita tidak salah interpretasi bahwa memang seperti ini cara yang harus kita lakukan. Jadi selain dari biro organisasi, kelembagaan yang memungkinkan bisa memberikan penguatan dari komitmen berakhlak dan bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa ini ada nilai baru yang oleh pemerintah pusat diintroduksi kepada kami yang ada di daerah. Tugas sampai kepada aparatur pemerintahan tingkat desa supaya mudah, ini semuanya kan harus inline. Nah, berakhlak itu orang tidak pakai menerjemahkan ya tahu, tetapi bahwa ini akhlak adalah akronim. Nah, pada posisi seperti itulah ruh dari seluruh program bagaimana secara programatik dan secara sistemik ini sudah inherent di dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemprov maupun Pemkab Pemko. Kemudian lagi camat itu kan sekarang juga OPD. Ada hal-hal yang secara struktural di tingkat kecamatan menurut kami juga membutuhkan penguatan-penguatan tertentu. Nah, pada posisi bagaimana membreakdown sampai di tingkat desa, tentu kami lebih berkepentingan lagi bahwa nilai-nilai baru ini itu semua akan bisa terbreakdown oleh seluruh tim di lini paling bawah, mereka paham dan mereka melaksanakan. Jadi bukan hanya di breakdownnya nilai-nilai baru, tapi mereka juga paham dan mereka juga bisa melaksanakannya. Kami semua menyampaikan terima kasih. Pak Deputi RB berkenan hadir, Pak Sekretaris Deputi juga hadir, terima kasih. Bapak Pimpinan Ombudsman, Pak Kanwil Kemenak langsung mimpin doa, bayangkan luar biasa. Jadi yang saya itu ingin mimpin doa Pak Sekda. Jadi kalau begini Pak Deputi, kalau Pak Sekda yang mimpin doa, malaikat kan kaget ini. Oh ada suara baru. Kalau suara baru itu malah insya Allah tambah diijabah. Amin. Terima kasih Pak, ngapunten nggih Pak, ini juk Pak. Pangapunten untuk teman-teman media juga. Dulu saya seringkali begitu sama Bu Menlu. Dan kita ini kekerabatan kami itu dekat sekali.
rumah dinas beliau itu persis satu tembok, dan temboknya kan tidak nutut ke atas gitu, paling berapa 2,5 meter. Jadi kalau ada kegiatan di rumah kami, beliau bisa mengikuti, sebaliknya begitu. Suatu saat di rumah kami kebetulan puasa, jadi kan ada khataman dari jam 2 siang sampai maghrib dan seterusnya dan seterusnya. Beliau menyampaikan, "Jeng, aku ikut lo ngaji gitu. Bu, gimana kalau jenengan yang kesini gitu. Mengko yen aku sing ngaji malaikat engko kaget, iki menteri luar negeri iki saiki." Kok tadi luwe khusuk iki. Artinya ada proses-proses yang memang kita harus membangun keseimbangan antara pendekatan-pendekatan duniawi dan pendekatan ukhrawi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara penyerahan penghargaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pencanangan perluasan pembangunan zona integritas, penandatanganan perjanjian kinerja, perubahan dan pengukuhan komitmen core value ASN berakhlak, dan employer branding bangga melayani bangsa. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara sore hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.